Oke, halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif. Ini ada unit yang unik banget di garasi gubernur ya. Ya, ini Avanza 1300G tahun 2005. Ya, dan ini automatic. Seinget gua 1300 cc gak ada yang otomatis ya, tapi ternyata ada ya. Ya maklum lah, waktu itu Avanza keluar gua masih SMP, belum terlalu ngeliat-ngeliat mobil, tapi seinget gua dulu 2004, 2003 ya kalau nggak salah mobil ini pertama kali keluar, Indianya bisa sampai 2 tahun selama itu. Dan ternyata ada yang varian Matic-nya. Ini gua bener-bener baru pertama kali nemu, dan ini kondisinya spesial banget. Coba kesini ya, lihat kilometernya berapa. Nih, kita buka. Tuh, lihat. 45.000 doang, ya. Dan bisa kita lihat joknya, tuh. Masih bagus semuanya, belum ada kerut-kerutan di setir. Ini juga tuas transmisinya masih bagus. Nah, seingat gua tuh Avanza yang Matic 1300 cc itu yang facelift di tahun 2009 atau 10 gitu, gua lupa. Dia modelnya G-type shift, jadi yang digeser-geser ya. Nah, ini modelnya masih pencet nih. Ini persis kayak Avanza yang 1500S yang tampang depannya beda, kayak gini. Nah, justru gue baru lihat nih ada yang 1300 tipe G tahun 2005. Tapi nggak kayak unit-unit yang kemarin, unit yang kilometernya rendah, terus bannya udah pada retak-retak ya. Nah, ini bannya udah diganti ya. Nih, bannya udah diganti, jadi udah siap buat jalan. Nah, jadi mungkin teman-teman akan kira, wah ini pasti harganya gorengan nih ya kan. Enggak. Harganya nggak nyampe 100 juta kok. Nanti kalau misalkan pengen, bisa langsung aja garasi gubernur, tapi kalau unitnya masih ada ya. Ya ini jadi, jujur aja gue seumur itu baru ngeliat ada Avanza 1300 Matic di tahun 2005. Ya, ini agak-agak unicorn. Dan seperti kalian lihat, desainnya seperti Avanza yang kita kenal. Oh ya, lupa nyala lampunya. Dan ini full orisinil, jadi nggak ada yang diubah. Lampunya sama, fog lampnya sama, fascia depannya sama, grill sama. Kaca filmnya pakai Vicul sampai ke belakang. Nah, cuma untuk bagian yang belakangnya itu, kalau kaca film yang pakai metal itu biasanya nanti udah agak korosi ya, jadi agak sedikit belang-belang gitu ya. Tapi nggak apa, itu namanya udah umur. Ini mobil tahun 2005, sekarang 2024, berarti berapa tahun tuh? Udah hampir 20 tahun ya? Ya, nggak berasa ya. Udah tua kita ternyata. Tapi ini kondisinya bisa dibilang masih bagus banget ya, bukan karena kita jualan. Ini ada kotoran sedikit. Tinggal di detailing aja nih buat kerak-kerak di sini biar hilang. Nah, ini yang gue bilang nih. Udah mulai mutih, sama di bagian sini ada yang sedikit agak belang gitu ya. Nah, itu ada korosi sedikit, namanya juga pakai metal. Dan Avanza yang model pertama kali itu agak nyebelin belakangnya, karena di sini nggak dikasih tuas buat ngebuka. Jadi kalau kita mau buka dari belakang, itu kalau nggak dari jok depan ya kayak mobil sedan, itu ya dari sini diputer. Nah, oke, ini Avanza 15S VVTi. Oke, ini masih bagus, ternyata cuma agak bunyi sedikit ya. Lempeng, nggak bekas tabrak. Pokoknya kalau di garasi gubernur ada terbukti bekas nabrak, bekas banjir, kilometer dimundurin, surat ada bermasalah, kita buyback 100%. Nggak pakai admin apa segala macem. Nggak pakai repot ya. Ini belakangnya seperti ini ya. Dibuka dulu, sama kayak Avanza yang kita kenal pada umumnya, dan ini masih rapi banget, masih bersih banget ya. Ini kayaknya belakangnya jarang dipakai. Nah, udah ngunci, tapi kadang-kadang suka susah kayak Rasterios ya, dibuka. Dan untuk yang generasi ini dia belum ada headrestnya, jadi dia masih rata begini aja. Bagasinya kecil kalau misalkan dibuka. Dan ini mobil pada zaman dulu itu kan lawannya belum ada ya, ya kayak sekarang. Makanya dulu Indianya bisa panjang banget gitu. Lo bayangin, dulu ini mobil harganya 99 juta, tipe G manual. Sedangkan Kijang itu udah hampir 200 juta gitu kan. Dan nggak ada pesaing. Pesaing 7-seater 1300 cc. Ya udah, makanya mobil ini jadi mobil langsung yang paling laris banget. Terus ke tengah ya. Sebagai mobil 7-seater yang harganya terjangkau pada saat itu, jadi ngedobrak pasar, ngebikin market baru, ternyata ini mobil juga nggak jelek-jelek amat. Ya, di tengah sini, ini masih terasa cukup lega, meskipun yang generasi ini kalau nggak salah nggak bisa dimaju mundurin ya. Yang facelift baru bisa maju mundur, ini udah cukup lega buat gua. Ada double blower, udah power window, central lock. Zaman dulu loh maksudnya ya. Kalau kita zaman sekarang,
Masa nggak power window gitu kan? Ya gimana gitu. Kalau zaman dulu Kijang LSX saja yang belakangnya masih begini, itu masih ada yang beli gitu. Kalau sekarang coba aja mobil sekelas Avanza nggak pakai power window, ya. Oke, ini, oh ya ini nggak bisa dibuka nih. Yang bisa dibuka sebelah sana, jadi cuma sebelah doang. Lupa gua. Nah tapi intinya kalau kita duduk di belakang sini ya, hup, di sini pun ya kepala kita masih ada space sedikit dan kaki ini nggak mentok-mentok banget nih. Buka dari sini, belum one touch tumble ya, masih 2 kali. Ini kita naikin, set, ya, itu masih ada space. Jadi not that bad gitu loh. Nah kalau diturunin gini baru mentok. Oke. Jadi untuk pada zamannya ini mobil bener-bener breakthrough banget gitu. Ih tiba-tiba ada Kijang versi murah, dalamnya masih terasa lega, kelengkapannya nggak dikurang-kurangin gitu. Terus yang paling penting adalah dari mobil ini dengan mesin 1300 cc, ternyata mesinnya cukup bertenaga dan irit. Nanti kita akan coba. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya ya. Nyalain dulu biar nggak panas. Wih, suaranya kenceng ya starternya. Wih. Oke, kita nyalain AC biar adem. Dan AC-nya emang bawaannya dingin ya. Ini agak sedikit rusak nih bagian sininya nih. Kan harusnya ada krumnya, ini krumnya hilang. Nah, kalau untuk yang Daihatsu ada Xenia itu nggak ada krumnya di bagian sini, yang Avanza dapat. Nah, kalau kita lihat ini ada yang sedikit berbeda dengan Avanza 1300G yang biasa kita kenal. Karena ini varian Matic, dia ada 2 perbedaan di interiornya. Pertama, AC-nya bisa ngambil dari luar sama dari dalam. Kalau misalkan yang biasa itu dia cuma jadi tempat buat naruh kartu. Terus yang kedua ada defogger belakang. Harusnya dia nggak ada yang versi manualnya. Nah, sama transmisinya ini gue bilang tadi nih. Ya, modelnya yang model lurus-lurus aja, sisanya nggak ada bedanya kecuali speedometer ada tulisan PRND 2L ya, sama ya cuma ada 2 pedal doang karena Matic ya. Kursinya ya ini agak sedikit kecil ya, jadi harus dinaikin sedikit. Dan entah kenapa gue lebih suka duduk di mobil ini ya dibandingkan dengan versi yang facelift yang 2010-2011 tuh. Posisi duduknya lebih enak yang ini, setir lebih pas, kakinya lebih pas, meskipun dia nggak bisa dinaikin, turunin, tapi semuanya terasa lebih pas. Dan ini head unitnya dia dapat single din dari Pioneer ya. Dulu kalau Toyota itu kalau nggak Pioneer, Alpine dapatnya ya nggak sih? Keren. Sama di sini ada tempat penyimpanan, sini ada penyimpanan, lega ya. Di sini juga lega tempat penyimpanannya, di tempat penyimpanan lagi ada banyak. Pokoknya untuk mobil 2004 gitu ya, gua nggak heran kenapa mobilnya laku, karena ya all rounder, fiturnya juga lumayan. Tapi ya kalau untuk fitur keselamatan ya mobil tahun 2005 lah ya, belum ada airbag, belum ada ABS, harganya murah, Anda berharap apa gitu kan. Ya at least kita dapat seat belt sama ini collapsible steering column, dan seat beltnya ini cuma sampai baris kedua, tengahnya nggak ada, yang di bagian sini kiri kanan, sama bangku terakhir yang paling belakang. Oke, let's go, kita coba jalan-jalan yuk. Ini transmisinya itu masih halus, cuma sehalus-halusnya transmisi Avanza itu kalau dari gigi 1, 2, 3 itu masih ada gitunya sedikit gitu. Tapi itu bawaan dari sananya ya. Dan yang kedua, ini mobil power steeringnya tuh nggak seenteng itu gitu. Jadi bawaannya emang agak sedikit berat dibandingkan dengan mobil-mobil zaman sekarang. Zaman sekarang udah pakai ABS enteng-enteng ya. Jadi ini rasanya agak sedikit berat. Tapi posisi mengemudinya ini lebih enak dibandingkan dengan posisi yang model setelah ini gitu. Nah, cuman ketika bawa mobil ini itu baru kerasa ya kurang-kurangnya gitu. Kayak misalkan ya mobil harga terjangkau, perdaman kabin jangan berharap banyak, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini mobil suspensinya itu keras. Tapi kerasnya tuh bukan keras karena kaku, tapi karena membelnya tuh nggak enak gitu, terlalu goyang, dang dung. Ya, agak berisik juga kalau kena apa namanya jalan yang kurang enak gitu kan. Jadi dar masih ada suara-suaranya gitulah. Dan ini kalau misalkan kita bandingin sama yang facelift yang tahun 2007 kalau nggak salah 2008 itu udah agak mendingan. Dan yang generasi pertama ini itu emang suspensinya itu pertama kali itu dikeluhkan karena
ya rasanya tidak nyaman. Ya seperti inilah, kurang lebih kayak gitu. Dardor kalau kena lubang, di tol juga kayak naik kuda, gubrak-gubrak gitu kan. Ya cuma semuanya jadi termaafkan gitu. Kenapa termaafkan? Karena sekeras-kerasnya mobil ini, seenggak enak-enaknya mobil ini, tetap. Wait, ada telepon. Tapi meskipun mobil ini agak gubrak-gabruk gitu ya, bukan karena rusak, bukan, emang kayak gitu, tetap menurut gua termaafkan karena yang dijual dari mobil ini itu harganya terjangkau banget pada saat itu gitu. No brainer, bisa dapat 7 seater segala macem. Dan yang paling menyenangkan lagi adalah mesin 1300 cc nya ini irit pada zamannya. Ya kalau zaman sekarang 1300 cc nya ya nggak terlalu irit dibandingkan dengan 1500 cc kekinian ya. Apalagi Matic-nya ini bukan Matic yang pinter kayak mobil-mobil zaman now gitu. Terus yang kedua, larinya lumayan. Even dibanding Kijang kapsul ya, zaman dulu yang EV ya, yang sama-sama keluaran tahun 2004 gitu ya. 2003 atau 2004 ya. Itu larinya enakan Avanza. Iya. Dan Avanza yang generasi ini koplingnya lebih awet dibandingkan dengan Avanza yang generasi-generasi sekarang. Nih, dulu Avanza yang kayak gini tuh kopling 100.000 km aja masih kuat. Sekarang Avanza yang generasi sebelum ini masih RWD ya, yang dipakai transpover itu, bukan yang FWD. Itu paling 50.000, 70.000 juga udah kelar. Yang ini masih awet nih, belum di downgrade koplingnya. Ya, itu sih. Jadi ini mobil meskipun rasa berkendaranya itu pas di bawah itu kayak lompahat kanan kiri ya, kayak nggak rigid gitu ya, tapi tetap aja semuanya termaafkan karena harganya bagus, irit, jadi nggak banyak komplain. Jadi apa ya, kayak perfect banget gitu buat Indonesia gitu kan. Tampangnya bagus, nggak jelek, terus muat banyak, lega, irit, bertenaga, gampang perawatan. Iya, kalau mobil lain mungkin gue bilang ini perhatiin bagian ini, perhatiin bagian itu gitu ya. Kalau ini ya semua bengkel bisa kayaknya deh. Dan kalau ada penyakit atau kerusakan, biasanya kalau nggak karena usia, yang ngerawatnya kagak bener gitu. Paling ini nih, perhatiin kalau Avanza generasi ini yang suka parkir di luar, kena matahari terus dijemur segala macam, biasanya tuh kelihatan dacatnya udah mulai buluk gitu ya. Ini nih bagian deck wipernya itu ya, itu kadang-kadang suka retak-retak, terus air bocor itu bisa masuk ke bagian busi dan pembakaran dan kawan-kawan, jadi itu mesti diperhatiin. Tapi sisanya nggak ada masalah. Sama untuk mobil tahun segini, extra fan sebaiknya ganti ya, karena kalau extra fan-nya kenapa-napa, mobil bisa overheat kalau kita misalkan lalai ya, bisa turun mesin, kurang lebih itu. Jadi ini mobil ya mobil kerja gitu, nggak ada masalah. Jadi itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Emang waktu itu mobil breakthrough banget, tiba-tiba ada mobil 7 seater yang lebih murah dari Kijang, tapi ternyata memenuhi apa yang dibutuhkan orang Indonesia gitu. Harganya murah, irit, larinya lumayan, lega, 7 seater ya, langsung jadi mobil paling laris. Dan akhirnya semua pabrikan lain mengikuti jejaknya. Ada yang keluar dengan R3, Mobilio, Spin, dan kawan-kawan. Dan mobil waktu itu jadi raja loh penjualan mobil di Indonesia. Bayangin, sebulan itu lakunya 10.000 unit sampai tahun 2010-an. Gila ya. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jadi buat teman-teman yang pengen cari mobil dengan kondisi bagus ya, bisa langsung ke garasi Gubernur aja ya. Karena gue nggak yakin nih mobil bakal ada lama di sini. Kayaknya kalau unit-unit kayak gini cepet banget lakunya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.